Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan tepat waktu. Salat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan IPA. Saya Apriliana Dita, NIS 1923-1002. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Modul terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMP Negeri 2 Kota Besar, kelas 7. Pada bab 1, kita akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, kita akan membahas mengenai kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, kita akan membahas mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan memegang peran penting pada masa revolusi industri 4.0, di mana setiap orang dituntut agar dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi atau iptek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran dengan harapan peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA sendiri, terutama di SMP Negeri 2 Kota Besar pada materi klasifikasi makhluk hidup masih bersifat tekstual yang mengandalkan kepada buku paket yang berisi materi dan soal-soal. Nah, jadi beberapa siswa merasakan kejenuhan dikarenakan sekolah tersebut hanya memanfaatkan buku-buku paket saja. Nah, sehingga penulis berpikir untuk melihat bagaimana pengaruh dari penggunaan e-modul atau memanfaatkan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penggunaan e-modul dapat menciptakan proses belajar mengajar yang lebih menarik, interaktif, efektif, serta efisien. Nah, di sini penulis menggunakan materi klasifikasi makhluk hidup dikarenakan pada materi klasifikasi makhluk hidup ini terdapat banyak sekali gambar-gambar yang membuat peserta didik mungkin kurang memahami apa maksud dari gambar-gambar tersebut jika hanya berpatokan pada buku paket saja. Sesuai dengan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkatkan judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan e-modul terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMP Negeri 2 Kota Besar kelas 7. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, pembelajaran IPA di SMP Negeri 2 Kota Besar masih menggunakan buku paket sebagai bahan ajar. Yang kedua, peserta didik masih belum memanfaatkan teknologi secara efektif sebagai sarana dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mengalami kesulitan melihat gambar yang kurang jelas di buku cetak. Yang keempat, timbulnya kejenuhan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran IPA dengan buku paket mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu penelitian ini dilaksanakan di kelas 7A sebagai sampel dan kelas 7B sebagai kelas kontrol di SMP Negeri 2 Kota Besar. Penelitian ini berfokus pada materi klasifikasi makhluk hidup
Yang ketiga, yaitu penelitian ini untuk menguji hasil belajar siswa berdasarkan aspek kognitif peserta didik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah penerapan e-modul dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-modul terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMP Negeri 2 Kota Besar. Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari 4 objek. Yang pertama itu bagi peneliti. Yaitu sebagai salah satu cara menambah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA serta bekal untuk menjadi calon guru. Bagi guru, yaitu sebagai sarana alternatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Bagi peserta didik, sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, bagi sekolah, yaitu sebagai salah satu pertimbangan untuk menerapkan multimedia interaktif berupa e-modul di sekolah sebagai inovasi pembelajaran, inovasi media pembelajaran. Kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini terdapat 6 poin. Yang pertama itu mengenai pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, pembelajaran merupakan suatu upaya agar terciptanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada saat situasi belajar berlangsung. Nah, intisari dari kegiatan pembelajaran adalah belajar. Dengan adanya kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat berproses untuk mendapatkan hasil belajar. Nah, pembelajaran IPA didasari dari gejala alam yang saling berhubungan dan tersusun pada sistem yang saling menjelaskan. IPA merupakan deretan dari konsep dan skema konseptual yang saling berhubungan, kemudian tumbuh sebagai hasil observasi dan eksperimentasi dengan tujuan untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. Penekanan proses pembelajaran IPA terletak pada pemberian pengalaman secara langsung agar peserta didik mampu memahami dan menjelajahi alam sekitar secara ilmiah guna mengembangkan kompetensi diri. Oke, yang kedua itu mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan agar memperoleh suatu kecerdasan dan keahlian. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan sadar dan sengaja yang membantu siswa memperoleh pengalaman yang beragam sehingga perilakunya meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga itu mengenai pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hal yang diperoleh dari proses pembelajaran. Hasil belajar ini dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu dari ranah kognitif, yaitu pengetahuan, ranah afektif dari sikap, dan ranah psikomotorik, yaitu keterampilan. Yang keempat itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu media dan pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran adalah alat yang membantu siswa memahami mata pelajaran dan guru menjelaskan mata pelajaran tersebut. Nah, media ini dapat digunakan sebagai alat bantu dan sebagai sumber belajar. Yang kelima yaitu pengertian e-modul. E-modul merupakan media pembelajaran individual yang disusun berdasarkan mata pelajaran di mana nantinya para siswa dapat berkreasi penuh di bawah bimbingan guru sesuai dengan kebutuhan guru dalam mengatasi permasalahan dan proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Dirasa perlu adanya suatu inovasi dalam pengembangan sistem pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan efektif, serta efisien dalam pemanfaatannya. Sehubungan dengan hal itu dipandang perlu untuk menggunakan e-modul IPA dalam pembelajaran. Nah, fungsi e-modul ini sebagai bahan ajaran untuk mandiri, pengganti fungsi pendidik, dan sebagai alat evaluasi siswa. Serta yang terakhir itu sebagai bahan rujukan bagi siswa. Yang terakhir itu mengenai klasifikasi makhluk hidup.
Klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu cara menggolongkan atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Nah, tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Oke, selanjutnya itu penelitian relevan. Penelitian relevan dari penelitian ini yaitu yang pertama dari Nurulita Imansari dengan judul Pengaruh Penggunaan e-modul interaktif terhadap hasil belajar mahasiswa pada materi kesehatan dan keselamatan kerja yang dipublish pada tahun 2017. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah media pembelajaran e-modul interaktif yang dibuat telah layak untuk digunakan pada proses belajar mengajar di kelas pada mata kuliah bengkel listrik. Nah, hasil belajar mahasiswa yang menggunakan media e-modul interaktif dinyatakan tuntas dengan nilai rata-rata tuntasan klasikal sebesar 82,22. Respon mahasiswa terhadap penggunaan e-modul interaktif pada proses pembelajaran juga masuk kategori yang baik. Yang kedua yaitu oleh Dwi Nurjayanti yang dipublish pada tahun 2021 yang berjudul Pengembangan e-modul materi klasifikasi makhluk hidup pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 di SMP PGRI Tumbrasanom, Bojonegoro. Yang mana menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian pengembangan e-modul yang dilakukan dengan menggunakan prosedur model pengembangan ADI bahwa dapat dinyatakan layak digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran mandiri. Hal tersebut didukung dengan adanya data validasi dari beberapa ahli mengenai kevalidan media yang telah dilakukan tersebut dapat dikategorikan sangat layak dengan rentang presentasi 76 hingga 100%. Yang ketiga oleh Akvarananci dengan judul Pengembangan e-modul IPA terpadu berbasis etnosains pada materi klasifikasi makhluk hidup yang dipublikasi pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan e-modul yang dilakukan itu layak digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran mandiri. Hal tersebut didukung dengan adanya data validasi dari beberapa ahli yang menyatakan kevalidan media yang telah dilakukan tersebut dapat dikategorikan sangat layak dengan rentang presentasi nilai 81% hingga 100%. Adapun kerangka berpikir dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, tantangan abad 21, guru dan peserta didik dituntut agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan iptek agar pembelajaran tidak monoton. Nah, timbul permasalahan dari pihak guru dan peserta didik. Bagi guru, pada saat pembelajaran, guru mengandalkan buku paket dan LKS saja. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru memiliki keterbatasan waktu sehingga guru sulit mempersiapkan media pembelajaran yang menarik. Bagi peserta didik masih belum memanfaatkan teknologi secara efektif sebagai sarana dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengalami kesulitan melihat gambar yang kurang jelas di buku cetak. Yang ketiga, peserta didik merasa jenuh dikarenakan kurangnya motivasi dalam pembelajaran. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan hanya mengandalkan buku paket dan LKS saja. Sehingga hal ini mengakibatkan peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran dan kurangnya termotivasi mengikuti pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar dan pencapaian kompetensi belum sesuai dengan harapan. Sehingga diperlukan media pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik selama proses pembelajaran. Solusinya yaitu penerapan e-modul dalam proses pembelajaran klasifikasi makhluk hidup untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat pengaruh hasil belajar antara kelas siswa yang menggunakan media pembelajaran e-modul dengan kelas siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran e-modul pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 di SMP Negeri 2 Kota Besar. Hipotesis alternatif atau H1-nya, terdapat pengaruh hasil belajar antara kelas siswa yang menggunakan
media pembelajaran e-modul dengan kelas siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran e-modul pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 di SMP Negeri 2 Kota Besar. Pada bab 3, yang pertama kita akan bahas mengenai jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jenis penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen research. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group design. Di sini dapat dilihat tabel 1 yaitu rancangan penelitian non-equivalent control group design. Di mana terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terdapat juga tes berupa pretest dan post-test dan diberi perlakuan. Keterangannya di sini O1 itu merupakan tes awal pada kelas eksperimen. O2 merupakan tes awal pada kelas kontrol. O3 merupakan tes akhir pada kelas eksperimen. O4 merupakan tes akhir pada kelas kontrol. X di sini merupakan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menerapkan e-modul dalam pembelajaran. Y merupakan perlakuan pada kelas kontrol tanpa menerapkan e-modul dalam pembelajaran. Adapun waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk tingkat sekolah menengah pertama SMP di salah satu SMP di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kota Besar, Kelurahan Kota Gadang, Kecamatan Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada saat tahun ajaran 2022-2023. Pada waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Juli semester ganjil tahun 2022. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Kota Besar pada tahun ajaran 2022-2023. Sampelnya, peneliti mengambil sampel penelitian pada kelas 7 menggunakan teknik purpose sampling, yaitu kelas 7A sebagai sampel dan 7B sebagai kelas kontrol. Selanjutnya kita masuk pada definisi operasional variabel dan instrumen penelitian. Di mana variabel penelitian yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel X-nya, yaitu penggunaan e-modul pada materi klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua yaitu variabel terikat atau Y. Di sini gunanya untuk melihat apakah ada pengaruh hasil belajar peserta didik setelah menggunakan e-modul dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada instrumen penelitian. Di sini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara observasi. Adapun perubahan sikap dapat diukur dengan menggunakan teknik non-tes, misalnya observasi. Observasi ini suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan objektif. Nah, observasi ini digunakan untuk penilaian instrumen non-tes hasil belajar ranah kognitifnya. Kemudian, untuk yang tes, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah menggunakan soal tes kemampuan. Soal tes pada penelitian ini yaitu soal pretest dan post-test. Yang kemudian nanti teknik tes ini digunakan untuk mengetahui perubahan minat belajar setelah siswa melalui proses pembelajaran dan perlakuan atau treatment. Teknik pengumpulan data yang dilakukan di sini yaitu dengan dua cara. Yang pertama itu tes dan observasi. Tes ini datanya diperoleh dari hasil pretest dan post-test yang telah dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa. Kemudian yang observasi ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa dengan memperhatikan setiap aktivitas siswa. Yang terakhir itu teknik analisis data, di mana yang pertama kali data yang diperoleh melalui instrumen penelitian kemudian diolah dan dianalisis agar hasilnya dapat menjawab pertanyaan peneliti dan menguji hipotesis. Teknik analisis data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah uji T yang dibantu dengan program SPSS versi 24. Nah, tentunya
ada langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini sebagai mana yang pertama itu kita akan menguji prasyaratnya dulu, apakah yaitu dengan menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Apakah data tersebut normal atau tidak? Dan kemudian kita lanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mencari tingkat kehomogenan secara dua pihak yang diambil dari kelompok-kelompok terpisah dari satu populasi, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk menguji homogenitas, varian untuk kedua kelompok digunakan uji F. Kemudian kita lanjutkan dengan uji hipotesis, di mana pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji T. Nah, apabila penelitian ini normal, maka dilanjutkan dengan uji parametrik, yaitu dengan uji T. Apabila penelitian ini tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji non-parametrik, yaitu dengan uji U atau uji Mann-Whitney. Nah, ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian adalah T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H1 ditolak, H0 diterima, dan tidak ada perbedaan. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima, H0 ditolak, dan ada perbedaan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan E-modul pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMP Negeri 2 Kota Besar kelas 7. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.